Selamat siang Pak Safri dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan proposal yang sudah aku dan tim aku buat, yaitu mata kuliah analisis perancangan sistem dengan topik yang kami angkat adalah untuk mewujudkan smart public safety, akselerasi penangkapan DPO melalui peletakan sistem visual trace cam. Ini nanti aku akan coba visualkan juga tentang trace cam ini yang sudah kami buat. Nah, di sini kita masuk dulu ke latar belakang. Yang pertama ini aku mengangkat isunya itu ada di Pulau Bali, di mana kita kenal itu ada Pulau Dewata yang menjadi pusat pariwisata internasional. Kini menghadapi tantangan keamanan semakin kompleks dan popularitasnya yang dinamika sosial yang unik ya. Nah, bisa dilihat juga dari sini statistik kriminal Polda Bali itu mencatat 4.226 perkara kriminal dengan berbagai jenis kejahatan dan golongan. Di sini juga dilihat juga dari peta kriminalitas Balinya sendiri. Bali itu menjadi peringkat pertama Polresta Denpasar City-nya. Dari sini kita bisa lihat kalau misalnya keamanan Bali atau safety-nya Bali itu sangat amat kurang di sini ya, karena perkara kriminal Bali ini sangat meresahkan warga lokal dan juga meresahkan aparat negara gitu. Nih, di sini juga bisa dilihat dari tanggal 1 Januari hingga 28 September 2025, Polresta Denpasar mencatat 1717 perkara Denpasar sendiri yang dikenal sebagai jantung pariwisata Bali. Nah, di sini tadi kan city-nya kita lihat 1717 ini peringkat pertamanya. Sedangkan ya di sini kriminalitas Bali dari 1 Januari sampai 22 September itu 4.226. Dari 22 September itu ke 28 September ini naik lagi nih menjadi 1.717. Jadi dari 4.000 nambah 1.717 kayak gitu. Banyak banget masalah-masalah yang Bali hadapi karena adanya WNA yang tidak tahu diri dengan adanya dengan adanya Bali yang semakin terbuka gitu ya. Nah, di sini juga kayak kita melihat kalau misalnya uh, DPO atau buronan yang sudah terjadi di Bali itu menghilang jejak gitu. Maka dari situlah kita membuat sebuah aplikasi Tracecam yang dimana aplikasi ini bisa membantu aparat negara, kepolisian terutama untuk mereka melacak DPO mana atau buronan-buronan mana yang sangat meresahkan warga-warga sekitar kayak gitu. Nih, dari situ juga kita bisa melihat nih dengan adanya trash cam ini adalah tujuannya itu yang pertama itu mengintegrasikan data deteksi otomatis menghubungkan CCTV yang sudah ada secara real time dengan database DPO kepolisian. Jadi CCTV yang sudah yang sudah ada itu kita tambahkan sebuah modul aja, yaitu modul trash cam yang dimana dia itu modulnya terintegrasikan dengan wajah serta ciri-ciri buronannya kayak gitu. Nanti juga aku akan kasih tahu gambarannya. Di sini juga bisa melihat nih dengan adanya trash cam mempercepat siklus respon aparat deteksi karena dia itu memberikan perangkat petugas di lapangan lengkap dengan lokasi dan foto yang targetnya gitu. Jadi nggak asal nangkep gitu. Nah, di sini juga mengubah pola keamanan reaktif menjadi proaktif. Jadi dengan adanya Tracecam itu kan dia ngebangun alarm ke perangkat aparat negara. Dia itu jadi kayak polisinya ada di mana, jadi polisinya lagi ada di mana, terus kayak CCTV-nya tetap mengcapture apa yang mirip dengan database-nya kayak gitu. Nah, dia itu jadi mengidentifikasi DPO di ruang publik 24/7. Jadi yang bekerja itu bukan kepolisian ya jadinya. Jadi menjadi aktor utama untuk bekerja di sini adalah yaitu adalah CCTV ini. Baru yang kedua itu ditangani oleh aparat kepolisian kayak gitu. Ini juga akan menyediakan bukti awal yang valid dengan memberikan bukti visual foto serta tangkapan CCTV yang sudah di capture oleh CCTV-nya kayak gitu.
Nah, bagi aparat tuh tentunya pasti banyak banget. Yang pertama mendapatkan notifikasi instan, jadi nggak usah harus buru-buru langsung ke lapangan, cuma dengar omongan doang gitu. Juga mengurangi beban kerja investigasi manual, meningkatkan akurasi dan kecepatan koordinasi antar lembaga juga. Serta dari lembaga pemerintah pun sendiri kita juga melihat kalau mewujudkan kita bisa mewujudkan kembali pilar smart governance, di mana konsep ini adalah melalui Bali mengimplementasikan sistem keamanan yang modern berbasis data terintegrasi menjadi tolak ukur untuk daerahnya, dan juga memperkuat citra Bali tentunya di destinasi internasional atau kelas dunia, serta meningkatkan kepercayaan publik di ruang aparat gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada buronan pencopet gitu ya, jadi orang sekarang kalau misalnya nanti di ruang publik itu jadi aman gitu ya, jadi nggak takut diapain gitu, atau ada yang main kita sebagai perempuan diliatin dia atau dipegang-pegang kan tuh bahaya juga ya. Ini jadi ngerasa kalau publik itu dengan adanya ini publik ngerasa nyaman dan aman kayak gitu. Nah, bagi masyarakat sendiri kita bisa lihat itu juga meningkatkan rasa aman ya, tentunya ya aku bilang di signifikan saat beraktivitas di ruang publik, serta meningkatkan efek jerak bagi pelaku kriminalitas gitu ya, dengan adanya keberadaan sistem pengawasan yang efektif dan proaktif ini gitu. Terus studi kelayakan yang kedua itu adalah mengenai sistemnya. Sistemnya sendiri ini adalah jadi dia dari CCTV yang sudah ada, dia tidak membuat dari nol. CCTV sudah ada seperti CCTV tilang. Nah, itu tinggal itu kan dari tilang. Tilang itu kan dia menggunakan modul tangkapannya itu angka gitu ya. Sedangkan kalau yang ini yang trashcam ini kita menggunakan foto wajah atau bukan gerakan segala macam kayak gitu. Nah, ini melibatkan hubungan antar komponen prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, data dan sumber daya manusia tentunya. Nah, sistem ini itu disklasifikasi ke berbagai jenis seperti transfer processing system, decision support system, expert system, dan real time monitoring system tentunya. Nah, peran sistem informasi dan keamanan publik itu sendiri, yang pertama meningkatkan kecepatan deteksi pelaku kejahatan, membantu aparat mengatasi keterbatasan monitoring manual, mempermudah koordinasi juga antar kepolisian, karena cuma satu perangkat dia bisa membangunkan alarmnya, dan dari situ membangunkan alarm aparat kepolisian bisa bergerak cepat kayak gitu. Nah, di sini juga mendukung adanya smart governance dan smart city tentunya, karena kita menggunakan AI, di mana AI ini yang membantu untuk mencocokkan nih wajahnya cocok dengan database atau tidak kayak gitu. Nah, peran teknologi dalam keamanan tentunya sangat berkesinambungan ya, karena kita menggunakan sensor, GPS, CCTV juga, serta membangunkan notifikasi yang efektif dan cepat gitu ya dalam penegakan hukum kayak gitu. Terus tahapan-tahapannya di sini juga bisa dilihat, ada face detection. Di sini ada CCTV-nya itu kita menggunakan YOLO atau MTCNN, ada juga face alignment, terus ada juga vector extraction, ada matching. Nah, itu tuh biasanya kayak pergerakan, terus ada hasil database, terus di capture, masukin ke dalam database, ada hasil wajahnya, terus ada gambaran yang mirip-mirip gitu, kayak misalnya tato segala macam itu bisa bisa dibantu gitu sama CCTV ini. Nah, kayak gitu sih kalau untuk CCTV-nya secara umum. Nah, ini masuk ke use case-nya aja. Nah, use case di sini ada CCTV dan provider tentunya. Nah, CCTV itu yang pertama mengirimkan aliran data video secara real time tentunya, dan yang provider ini bekerja sebagai menyediakan konektivitas jaringan secara private yang masih nyaman. Dia nggak public, jadi dia cuma antar kepolisian saja, dan juga mengirim notifikasi alarm prioritas tinggi gitu. Jadi jatuh ini lebih aman, dan emang kerja lingkupnya lingkup kecil aja, yaitu lingkup untuk aparat kepolisian saja. Jadi orang luar atau itu agak susah untuk masuk ke dalam database kita gitu. Jadi nggak bisa sembarangan masuk kayak gitu. Nah, di sini juga aku juga ngebuat use case interaksi pengguna. Di sini ada petugas lapangan tentunya, karena CCTV itu meng-capture gambarnya dan memberikan notifikasi, dia juga harus memberikan notifikasi tindak lanjut atau tidak. Nah, itu dibantu sama petugas lapangan.
petugas lapangan itu juga membantu langsung turun lapangan ya maksudnya, dan juga melihat dashboard peringatan, memberikan feedback, melihat riwayat peringatan, dan juga mengakses peta ya tentunya karena aku menggunakan GPS tadi aku bilang. Sedangkan operator komando itu yang memberikan arahan, oke, kamu datang ke sana, kamu ke sini, dia ada di sini, ada di sana gitu. Nah, dia bisa melihat lebih detail. Nah, dia melihat lebih detail peringatan itu aku bikin extend dan menerima notifikasi alarm juga extend, melihat detail dari CCTV-nya gitu. Terus habis itu ada use case diagramnya. Nah, use case diagram bersama aja. Nanti dia dari sini CCTV ngirim aliran video dan fotonya kan, sedangkan CCTV itu kan dia kan bekerja cengah cenguk celat cenguk gitu kan. Nah dari situ dia melihat pergerakan wajah dan juga cara kita mencocokkan biometriknya lah gitu intinya, kayak gitu. Terus ini ada juga diagramnya. Activity diagramnya itu ada tiga. Kita aktornya itu ada tiga, ada sistem, petugas lapangan, dan operator komando. Sini kita mulai dari sini, pencocokan wajah terekam CCTV, melakukan deteksi wajah, terus kemiripannya gimana. Kalau kemiripannya harus di atas 90% kayak gitu. Membangkitkan alarm, catat dialog, mengirimkan notifikasi instan. Nah, mengirimkan notifikasi instan ini bisa ke sistem dan juga ke pusat komando kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan ke sistem ke pusat itu menerima alarm notifikasi secara dashboard loh. Kayak gini sampai selesai. Terus ini diagram case-nya bisa dilihat apa aja yang kita butuhkan, user-usernya juga bisa dilihat. Nah, metodologi apa sih yang kita buat? Metodologi yang kita buat adalah metodologi waterfall. Kenapa? Karena dengan adanya sistem ini kita tidak bisa kita menggunakan waterfall karena waterfall itu adalah suatu metodologi yang bagus menurut aku, karena dia itu tidak bisa balik lagi ke atas. Jadi kalau kita udah menganalisis nih, udah habis menganalisis, kita masuk ke perencanaan, habis ke perencanaan kita masuk ke desain. Nah, udah masuk ke desain, nggak bisa lagi kita masuk ke perencanaan lagi gitu. Jadi setelah kita udah tahu analisisnya, kita tahu kebutuhannya apa, kita langsung masuk ke perencanaannya. Perencanaan bagaimana. Nah, udah tahu, kita langsung masuk ke dalam desain. Nah, sedangkan dari desain itu, kalau misalnya kita ada salah sesuatu, kita nggak bisa lagi muter lagi ke belakang, kita harus tetap jalan selesai dulu sampai akhir gitu. Nanti mungkin ada penambah itu di versi-versinya gitu. Kan ada, kita kadang kalau misalnya buka handphone itu ada namanya versi 1, misalnya gini, kayak Telkomsel V.12 gitu, ini versi 1 yang kedua gitu. Ada juga versi 2.1, itu berarti versi kedua, modul kedua, berarti modul tambahan yang sebelumnya nggak ada di nomor 1 dimasukin ke modul 2, dan ini versi yang pertama kayak gitu. Dalam sistem juga kayak gitu, jadi kita ngebuat versi-versinya, maka dari situ kita menggunakan metodologi waterfall kayak gitu. Ini karena aku juga udah lihat ini lebih cocok ke dalam penggunanya gitu ya dalam menggunakan sistemnya nih. Terus habis itu maintenance-nya juga pasti ada perbaikan karena kan tuh AI ya, karena AI itu harus perlu dilatih, kalau nggak dilatih agak susah kayak gitu ya. AI itu harus perlu dilatih. Nah, ini metodologi penelitiannya ada. Nah, kita juga pertama kita melihatkan dari UPJ, karena ini waktu itu masuk ke dalam lomba. Kita melihat dari identifikasi ke UPJ dulu kampus, terus habis itu kita ke Polres Tangerang untuk membawa ide kami ini. Nah, tahapan pertama analisis dan desain. Nah, itu bulan pertama dan bulan kedua kami menerapkannya. Bulan keduanya itu, tahap kedua itu 3 bulan. 3 bulan ketiga dan bulan kelima itu pembangunan sistem. Nah, dari situ pengujian sistem di bulan ke-6. Nah, implementasi lapangan itu bulan 7 sampai 8, dan pembayaran evaluasi dan pembayaran itu di bulan ke-9 dan seterusnya. Ini mungkin perkiraan kita, tapi kalau misalnya di dalam lapangan mungkin satu tahun kali pembuatannya kayak gitu. Nah, kita juga mengumpulkan data itu menggunakan observasi serta wawancara, karena kita juga ke ke Polres Tangerang, kita mewawancarain kepolisian di sana bagaimana sistemnya sudah ada, terus bagaimana apa yang perlu diperbaiki dan kecocokan dengan sistem kita. Nah, observasi karena kita melihat sendiri dengan adanya DPO atau buronan ini, polisi itu sangat amat lemah dalam menangani kasus ini kayak gitu. Dan juga ada dokumentasinya juga, yang sampel format publikasi dan DPO-nya itu nanti ada masuk juga ke dalam sistem kita. Ini ada studi pustakanya, metodologinya, CCTV, server, GPU, database tentunya.
Terus habis itu desainnya juga ntar aku bakal jelasin. Nah, implementasi. Kalau harganya itu ini perkiraan aja itu sampai 12 M. 12 M kita. Kalau ngebangun sistemnya ya. Ini metodologinya yang tadi aku sempat jelasin juga, sistem desain, processing engineer. Nah, ini agak susah nih, video integration layernya. Ini berlayer-layer soalnya. Terus ada juga processing engineer, terus ada juga database integration. Ya kan kita menggunakan database yang sudah ada gitu, database kepolisiannya gitu. Nah, tingkat kemiripannya tuh bagaimana? Jika kemiripannya kurang dari 80% itu diabaikan, berarti bukan DPO. Sedangkan kemiripannya di atas 80% biasanya itu kita mencocokkan match. Jadi kayak 90%an itu kita hitungan match kayak gitu. Lebih dari 80. Nah, itu aku buat sistemnya kayak gitu dan um, apalagi ya. Nah, ini kan masuk ke dalam desain tahapan fungsional utamanya. Input data, wajah, deteksi wajah, keramaian itu bagaimana, notifikasi real time gimana, GPS lokasi itu bagaimana. Ini kita udah coba dan statusnya valid dan berhasil. Mungkin ini gambaran besarnya ya di dalam desainnya kita sistemnya nanti. Nih. Terus ada nih di sini ada pastinya ada login, ada beranda, peringatan, peta, riwayat, dan profil pengguna. Nah, oke, kita masuk ke dalam sini. Nah, di sini yang bekerja di sini adalah pilihan 1 atau pilihan 2 itu adalah operator dari komandonya gitu. Nah, mereka tuh melihat langsung nih dari sini kan CCTV-nya dia menangkap nih gerakan gerak-gerik, terus kayak wajah, terus habis itu penampilan, terus habis itu kayak cara jalannya, posternya gimana itu ditangkap nih. Misal di sini ada aku juga. Nah, nih misal di sini ada aku kan. Terus habis itu aku ternyata Maria Rahel ada di lokasi ini, terus tinggal dibuka mapsnya, habis itu dikasih tanda daringnya kayak gitu. Ya, ada juga riwayatnya. Sedangkan kepolisian itu sendiri dia tuh dia menerimanya apa sih? Nah, dia yang diterimanya adalah ini. Nah, ini dia pertama menerima kan deteksi kalau wah ini ada dia nih di sini. Nah, ini adalah alarmnya, terus habis itu mereka bisa loginnya itu ya login mereka ya, jadi NRP nomor register pokoknya di kepolisiannya. Nah, kalau kita kan mahasiswa kan NIM gitu ya, nomor induk mahasiswa, kalau dia punya NRP namanya. Nah, itu kita bisa lihat nih dashboard peringatan yang terakhir. Wah, ini si Maria Rahel 97% kemiripannya, berarti valid nih ya. Nah, dari sini kita masuk ke dalam sini, ditindaklanjutin atau tidak. Nah, ini bisa dilihat nih, buka maps atau tindak lanjutin. Bisa juga menuju lokasi alarm keliru atau target hilang jejak kayak gitu. Nah, masuk ke dalam lokasi, nah lokasi seperti ini. Nih. Nah, daerah penggelapan uang 97%. Nah, ini ada waktunya, detailnya, tanggal, CCTV yang keberapa kayak gitu. Nah, ini ada di sini juga berapa menitnya, riwayat peringatan, dan juga profil dari, contohnya ini profil dari kepolisian ya. Gitu. Coba kita masuk ke sistemnya. Nah, sistemnya tuh di sini seperti ini. Jadi kalau misalnya nih masuk ke dalam ID-nya. Nah, ID-nya sini kan aku buatnya nama aku sendiri ya, Maria Rahel. Nah, di sini bisa lihat nih total capture-annya 7 hari terakhir. Terus total capture udah di capture, capture hari ini gak ada karena terus ada juga rata-rata akurasinya nih. Oke, bisa juga nih face recognition-nya, ini contoh. Ini karena aku lagi nyalain video nggak bisa dinyalainnya. Terus ada juga data tambahan database. Sini adalah cara operator itu menginput si dia menginput informasi dari buronannya kayak gitu. Ini cara masukinnya, mereka bisa masukin habis itu riwayatnya. Nah, ini misalnya ada juga aku belum dikategorikan karena ini aku belum buat sistem yang sepenuhnya aktif, baru 40%. Nah, di sini kalau misal kepolisiannya udah menindaklanjuti, mereka bisa membuat sebuah laporannya. Nah, laporannya seperti ini. Jadi dia nggak bisa ngasal nangkep gitu ya. Nah, ini ada mereka membawa surat Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Polda Reven Bali. Terus saya ingin menerbitkan kalau Maria Rahel Kesha Makarena itu
uh, masuk ke dalam DPO, daftar pencarian orang yang belum dikategorikan. Misalnya aku penggelapan uang misalnya, ntar di sini ntar ikut juga karena aku sistemnya belum aku bangun sepenuhnya, baru sampai sini. Nah ini tingkat akurasinya yang udah aku cocokin juga bisa di sini 95%, di mana lokasinya, waktu dan menitnya itu juga dapat dilihatnya keterangannya bahwa saya bahwa kepolisian dapat mengambil menindaklanjuti bahwa kalau mendeteksi bahwa tingkat akurasi 95% itu di atas itu cocok dengan orang ini, dan dia bisa langsung menangkap orang itu. Nah ini kayak gini, ini udah dibuat juga. Jadi kepolisian tidak bisa langsung menangkap orang itu, nggak bisa, ada suatu apa namanya, ada satu laporannya juga. Nah dari sini terus ada lihat detailnya juga, misalnya nih, oh si Rahel, bener nih Rahel ada di sini nih, kepolisiannya buka maps langsung semuanya ada muncul kayak gitu. Terus aku mau bicara juga soal dari kesimpulan yang bisa diambil adalah dengan adanya Trashcam ini sangat membantu aparat kepolisian, of course, dan juga aparat daerah setempat serta masyarakat menjadi lebih safety gitu, lebih aman dan nyaman berada di lingkungan Bali tentunya. Mungkin akan bisa diterapkan juga di Jakarta, Depok, Bandung dan sebagainya gitu. Nah juga ini kesimpulan dari arsitektur dan integrasi sistem, Trashcam ini berhasil membuktikan bahwa integrasi antara infrastruktur CCTV yang sudah ada dengan database DPO terpusat dapat diperlukan menggantikan seluruh perangkat keras kamera. Dia itu tidak perlu menggunakan kamera dari nol, dia cuma menambah modul yang sudah aku buat gitu. Dia menggunakan arsitektur terpusat yang menghubungkan aliran video ke server pemrosesan AI. Sistem mampu menjembatani data visual dari lapangan dengan data kriminal kepolisian kayak gitu. Ada juga kesimpulan dari mekanisme sistem wajah itu bagaimana kita menggunakan AI, artificial intelligence, yang dimana diterapkan mampu mengubah pola keamanan dari reaktif menjadi proaktif 24/7 tentunya gitu. Kemiripannya juga kita udah ajarkan ke AI kalau threshold gitu, jadi terukur yang dimana 90% ke atas kayak gitu. Nah, kesimpulan dari respon publik mobilenya gitu yang untuk kepolisian itu menjawab pembahasan 4.4. Di sini mengembangkan aplikasi mobile untuk tugas lapangan terbukti efektif dalam mempercepat siklus respon penindakan karena mendukung GPS dan foto penangkapan CCTV yang jelas serta adanya surat, jadi tidak ada asal menangkap orang aja kayak gitu. Lalu kesimpulannya dari validasi kelayakan integrasi itu menjawab 4.5. Dia itu Trashcam ini mampu meningkatkan akurasi identifikasi dengan menyediakan bukti visual awal untuk validasi hingga minimalkan resiko salah tangkap gitu. Karena melihat dari tingkat akurasi dan juga ada laporannya juga gitu kan ya. Dengan estimasi biaya capex 6-13 miliar itu perkiraan, serta biaya operasional bulanan yang tinggi membayar orang-orang setempat untuk menindaklanjuti buronan, ini sangat amat berlaku dan tahapan bisa dicoba gitu ya untuk Indonesia. Sarannya itu ya mungkin mengingat beban headmoid yang besar mengirimkan video terpusat, sarankan untuk menerapkan teknologi yang lebih besar. Jadi CCTV itu nggak CCTV sembarangan, jadi CCTV yang lebih bagus gitu ya, jadi mengcapture gambar yang lebih bagus, detail dan apa ya, dan lebih efektif gitu ya. Dan juga ada juga saran terkait akurasi AI-nya ini lebih ke meningkatkan akurasi deteksi dengan melakukan training ulang metode model AI-nya gitu ya, mungkin angle-nya atau mungkin apa namanya gerak-geriknya kayak gimana, itu bisa lagi meminimal resolusi pixel wajah lah gitu ya. Terus ada juga saran dari terkait pengembangan aplikasinya. Pada pengembangan aplikasi mobile versi ini mungkin bisa berikutnya disarankan seperti Google Map atau kita menggunakan API Google gitu ya, dimana jadi lebih cepat DPO bisa masuk ke dalam GPS gitu ya. Terus selain itu ada fitur pelaporan balik gitu ya, perlu ditambahkan agar petugas penanganan misalnya target terkonfirmasi udah lolos apa belum gitu, itu bisa lagi nanti ditambahin di versi-versi selanjutnya kayak gitu. Terus ada juga saran dari integrasi implementasi itu, ada juga yang pertama
memulai dengan skala kecil dulu nih, misalnya 50 sampai 100 kamera dulu di lokasi zona merah yang udah bener-bener parah banget, misalnya Bali atau nggak Jakarta gitu ya. Yang kedua, melakukan uji coba selama 6 sampai 3 bulan 3 bulan sampai 6 bulan mungkin ya, atau mungkin setahun ke depan kita lihat dulu nih di Bali dulu atau Jakarta bagaimana, valid gak, real gak, gimana. Terus kan karena juga kita melihat anggaran yang begitu besar juga kan dengan ada sistem ini, ada juga hasil evaluasi dari pilot projectnya gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat hasil evaluasinya bagaimana selama 6 bulan, 3 bulan ke depan, terus mengukur efektivitas teknologi, validnya, terus anggarannya bagaimana, kayak gitu. Oke, itu aja dari aku. Jika ada pertanyaan boleh tulis di komentar. Ini sistemnya udah 40% terjadi dan sudah jadi. Akan kami coba buatkan ulang jika misalnya versi-versi sebelumnya itu kurang gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih.